أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والمؤمنين ومن الأحياء منهم الأموات خصوصا إلى كتب العلوم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ثم إلى كتب الأحوال أبي يزيد البستامي ثم إلى كتب المقام شيخ الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى سيد الشيخ محمد بن كريم السمان المدني ثم إلى خليفته شيخنا وجدنا مولانا محمد أرشد بن عبد الله البيان ثم إلى الشيخ عبد الصمد الفريماني ثم إلى أرواح والدنا مشايخنا وصدرهم وفروعهم بأن الله تغشاهم برحمة والمغفرة ويؤلي درجتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمين وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي وبسر الفاتحة. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adab yang ke-11 musafir, tentang musafir masih pelajaran kita. Adab kembali daripada perjalanan adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila kembali daripada perang sabilillah atau kembali daripada haji atau kembali daripada perjalanan yang lain daripada keduanya itu, maka mengucap ya Nabi akan takbir 3 kali pada tiap-tiap melalui tempat yang tinggi atau tiap-tiap melihat tempat yang tinggi, dan mengata Rasulullah SAW pula, la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aibuna taibuna abiduna sajiduna li rabbina hamiduna sadaqallahu wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Itu yang dibaca Nabi apabila kembali dari perjalanan setiap melewati tempat-tempat yang tinggi. Kita di sini kan ada karena di Makkah itu turun naik jalannya. Artinya tiada Tuhan yang mempunyai sembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Padahal esa tiada yang menyekutuai baginya, dan baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Tuhan yang menghidupkan dan Tuhan yang mematikan, dan Ia yang kuasa atas segala sesuatu. Dan kami kembali kepada Allah Ta'ala, dan kami taubat daripada dosa, dan kami sembah akan Dia Allah, dan kami sujud bagi Tuhan kami, dan kami memuji baginya. Telah benar Allah Ta'ala akan janjinya, dan menolong Ia akan hambanya yang dikasihinya, dan memecahkan Ia akan tentara orang yang kafir padahal Ia sendirinya. Itu arti doa yang dibaca oleh Nabi. Dan apabila Ia melihat akan negeri tempat kembalinya itu, maka sunat membaca. Kalau kita berarti sudah melihat mulai di pesawat turunlah, melihat di kampung kita, kawan dibacanya, ada persamaannya telah. Apa yang dibaca? Allahumma ja'al lana biha qararan wa rizqan hasanah. Artinya, wahai Tuhanku, jadikan olehmu bagi kami akan tempat kediaman, dan beri olehmu akan kami rezeki yang halal. Nah, jadi bila melihat sudah tempat kembali kita, ini sunat dibaca. Karena kita tadi kan berapa biaya yang dikeluarkan, ya kah? Jadi berharap agar biaya itu dikembalikan, diganti oleh Allah Ta'ala. Ini doanya, Allahumma ja'al lana biha qararan wa rizqan hasanah.
Jadi mudah-mudahan cepat dikembalikan. Nah, karena harta yang diinfakkan di jalan Allah itu pasti diganti Allah. Cuma menggantinya itu pada langsung duit. Jangan dipaham duit lah. Wa man anfaqa min syai'in fahuwa yukhliqu. Itu Quran lah. Quran lah. Barang siapa menafkahkan hartanya di jalan Allah, Allah pasti mengganti. Dibawa dengan kalimat ilmu dari. Waktunya kan tak Allah mengganti kan. Karena itu istimrar. Sepanjang hidup kita Allah pasti mengganti. Nah, mungkin dengan kesehatan kita Allah mengganti rezeki itulah. Mungkin dengan nyamannya kita beribadah. Jadi jangan berpikir mengganti itu langsung duit, jangan. Kita harus meminang duit, nikmat yang ada di awak kita ini. Duit banyak pun kadang awak berjamaah, apa gunanya? Awak sehat tapi berjamaah ada apa? Nah, bukan nikmat itu. Duit itu bukan menjadi nikmat. Yang penting mun kawal duit banyak berjamaah, kawal harus sembahyang di berjamaah, kawal harus naik dengan dunia akhirat. Artinya seapapun harta banyaknya kadang mengganggu beribadah. Itu yang kita harapkan. Mun kada duit pak sama aja. Kalau mau kada duit boleh beribadah, makinnya menang kada duit sudah. Dunia sakit, akhirat sakit. Jadi memang kada duit lagi ini beribadah. Berjamaah. Untuk akhirat, polisi akhirat dibanyakin. Dan sunat menyuruh seorang kepada ahlinya untuk menghabarkan datangnya itu, supaya jangan datang kepada ahlinya dengan terkejut. Jangan kena mudah kayak mengajut datang umrah langsung mengetuk pintu terkejutan ya. Nah ini sunat hukumnya kita menghabarkan tuh. Jakarta sudah menelpon, aku sudah ada di Jakarta mungkin jam sekian. Jadi kada terkejut keluarga dan ini hukumnya sunat. Dan sugiannya bahwa jangan ia memukul pintu rumahnya pada malam hari karena memberitahu akan datangnya itu. Nah ini berarti kan kada kabar tuh langsung mengetok pintu aja. Ini khilafus sunnah karena negara kan disuruh tadi memberitahu sebelum sampai ke rumah. Dan sunat pada ketika datang ke negerinya itu bahwa masuk dulu ke masjid karena sembahyang 2 rakaat. Ini biasanya kalau orang datang haji lah. Di mana ada masjid yang kita lewati, memandang dulu. Rumah kita di sini, memandang dulu di situ. Di muka tuh lah. Nah. Ya, tasyakur tanda syukur. Kemudian daripada itu maka masuk ia ke rumahnya. Dan apabila masuk ke rumahnya maka sunat dibaca tauban li rabbina auban la yugadiru alaina huban. Ini bacaannya ada tak baca juga kita kan tidak tahu. Hanya di sini ada kitabnya tak baca. Tahu di manasik ada ini mah. Asal ada dari saja lah. Nah, di manasik aja itu asal ada dari ini. Nah ini bila masuk datang umrah menbahaji, jelas sudah umrah kami misalnya datang di Makkah. Ini masuk ke rumah apa gerak artinya nih? Nah, artinya kami kembali taubat bagi Tuhan kami. Kami kembali taubat bagi Tuhan kami. Kami kembali taubat kepadanya Allah. Taubat yang tiada meninggalkan atas kami akan dosa. Artinya habis bujur dosa kita. Itu bacaannya tadi. Nah. Tauban li rabbina auban la yugadiru alaina huban. Lain huban di kepala kena kan salah apa? Huban. Bacaannya ringkas saja nih. Nah, ringkas saja bacaannya. Dan sugianya membawa ia bagi ahlinya dan bagi kerabatnya itu akan hadiah daripada makanan atau lainnya. Sunat itu lah. Datang di Makkah nih kada bawa apa-apa. Kata laluan gua, nang bagus itu minyak harum, nang paling abdal itu minyak harum karena untuk ibadah. Selain kurma najwa, yang kisah di Makkah, datang di Makkah. Jadi minyak harum,
harga 10 rialan kah atau 5 rialan karena sudah dibagi oleh kawan keluarga nang masjid nang bikin sembahyang terutama karena kita beribadah ini disenangi banget oleh Rasulullah minyak harum itu. Ya Rasulullah apa? Hubbiba ilayya min dunyaku salasun. Paling kuncintai dunia umatku itu adalah ya Rasulullah 3. Pertama apa? At-tibu, minyak harum. Kenapa? Rasulullah itu hakikatnya sidin sebagian harum. Ya. Makanya bila marhaban itu kalau sunat kalau mau membagi minyak harum seakan-akan hakikatnya beliau hadir. Yang jelas harumnya hadir dulu secara syariat. Nah itu orang-orang nusuk makanya kayak ad-diba itulah diba itu manasiknya Yasidin asal dalam keadaan suci ada manasik manakib sidin itu dalam keadaan suci Rasulullah hadir sidin. Nah, kita berdibanya aja ya Allah jangan berpandir waktu baca diba. Nah itu manakib sidin ad-diba itu kita dibawa aja dibaca sini hadir Rasulullah. Sidin membacalah di dalam manakib sidin kita dihendak juga paling tidak keyakinan kita waktu asraqatu minyak harum dibagi hakikatnya harumnya Rasulullah harumnya Rasulullah paling tidak secara syariat yang ada itu hakikat hati kita karena sidin harum sabidian jangan ke pasar aja minyak harum ke pengantin minyak harum berhemat nang disunahkan ada di gak bisa kan bisa. Nah, jadi sunah banget itu. Yang kedua apa tadi? An-nisa paling dicintai orang yang selalu membantu wanita atau ibu. Siapa wanita tuh? Iya mama kita, acil kita, yalah. Yang ketiga qurratu ayun fis shalah. Itu 3 itu yang paling dicintai oleh Rasulullah kepada umatnya. Salah satu yang 3 itu paling tidak kita minyak harum barang yang Allah. Nah, bila anak sembahyang minyak harum. Malaikat ketujuhnya harum-harum tau. Dan sugianya membawa ia bagi ahlinya dan bagi kerabatnya itu akan hadiah daripada makanan atau lainnya. Dan adalah yang demikian itu sunnah. Nah, sunnah dapat pahala sunnah kita. Berarti itu gawean Rasulullah. Setiap sunnah itu artinya masuk kepada syariat, masuk pada syariat agama. Ada yang membuat sejadah meniatakan dalam hati lah sipulan-sipulan nak rajin berjamaah terserah aja. Jadi mudah-mudahan impaknya itu cepat diganti oleh Allah karena dari Allah untuk Allah. Itu niatnya. Dan adalah yang demikian itu sunat muakkadah subhanallah. Sunat muakkadah ada gampangan. Sama on salat ba'dal maghrib ini hukumnya. Buah dia tadi setiap muakkadah itu sunat yang paling kuat. Jangan ditinggalkan sebagaimana sunat muakkadah ba'dal maghrib. Itu hukum muakkadah. Lain sunat rawatib biasa lain. Jadi orang fikih mengatakan sunat muakkadah karena menyukakan ahlinya dan kerabatnya itu. Inilah adab perjalanan yang zahir. Ini adab perjalanan yang zahir. Jadi perjalanan nang batin dina lain pula misalnya. Nang zahirnya dulu gawe kena mudah aja nang batin tuh. Nah, ini kayak nang batin belum. Adapun adab perjalanan yang batin itu maka yaitu tersebut pada pasal yang pertama itu. Kebanyakan perhimpunannya dan setengah daripadanya perjalanan yang batin bahwa jangan ia musafir melainkan apabila bertambah agamanya itu ketika ia musafir daripada mukimnya. Artinya
Bilanya musafir buliknya tuh datang haji atau umrah, bertambah ibadahnya, bertambah khusyuknya. Nah, tapi mun perjalanannya ke Bali itu lain kisahnya, ke Singapura lain. Dan setengah daripadanya bahwa berniat ia ketika tiap-tiap masuk ke negeri itu akan melihat masyayikh yang di dalam negeri itu, dan bersungguh-sungguh ia mengambil faedah daripada tiap-tiap masyayikh akan adab yang baik, atau ia mengambil daripada tiap-tiap masyayikh itu akan perkataan yang memberi manfaat dengan dia akan jalan agama. Jadi semuanya musafir itu tujuannya untuk mendekatkan roh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memantapkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu batinnya. Dan setengah daripadanya adab batin. Apabila ia mengkasat akan ziarah masyayikh itu, maka jangan mukim ia di dalam negeri itu lebih daripada 7 hari atau 10 hari, melainkan jikalau menyuruh akan dia oleh masyayikh yang dikasatnya itu dengan mukim padanya itu, maka yaitu sugianya mengikut akan katanya itu, akan katanya syekh itu. Tetapi jangan ia berhimpun duduk, melainkan serta fuqara yang siddiqin, yang dapat manfaat daripada perkataannya para fuqara dan daripada kelakuannya itu. Nah, jadi disuruh berteman, berkawan dengan orang-orang fakir miskin. Tujuannya tuh supaya jangan banyak hubud dunia. Karena Nabi itu paling banyak fakir miskin yang memiliki sidina. Nang sugihnya kan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali biasa-biasa juga. Tapi nomor 3 tuh semuaan hartanya untuk berjuang untuk Rasulullah. Siapa yang banyak? Sahabat-sahabat Rasul, ya Ahlus Suffah. Ada 70 orang Ahlus Suffah dalam gaweannya beribadat saja, miskin orangnya. Sebut dalam Al-Quran, lil fuqara'il ladzina usrifu fi sabilillah la yastati'una darban fil ardh. Kada kau kasih kemarin kada kawanya. Orang ibadahnya itu tasawuf dulu itu ya orangnya tuh kan Ahlus Suffah itu. Cuma kada dipadahkan tasawuf. Belum ada lagi tasawuf karena Rasulullah ada. Tapi orang miskin di zaman Rasulullah Ahlus Suffah itu pada mau mintanya. La yas'aluna ilhama. Kayak boleh apa semuanya. Dan jika ia ziarah kepada saudara fillah, artinya saudara fillah itu saudara karena Allah seagama, maka jangan mukim padanya itu lebih daripada 3 hari. Maka yaitu had atau batas diapah dan batas menamuk. Had diapah itu artinya batas bertamu. Hilang kawan tuh 3 hari di batasnya. Nang ampun rumah tuh menjamin. Nah, artinya menjamin, melayani, memberi makan apa sekemampunya tuh 3 hari. Itu had dia apa? Batasan tamu. Batasan kewajiban menjamu. Melainkan apabila musyakkah atas saudaranya itu
menceraikan akan dia, maka itu tiada mengapa lebih daripada demikian itu, lebih daripada 3 hari. Arti musyakah itu apa? Kawan yang dihilangi ke tujuan kita hendak lawas karena bepandiran nyaman. Nah itu ada masalah. Artinya di luar sudah daripada ukuran batas 3 hari. Tapi bila nampak rumah ini pernah sudah lewat 3 hari pindah obah sudah paham menjalani. Habis sudah modal misalnya telah paham menjalani. Tapi pun nampak rumah ini pindah serius benar. Karena senang on kita bilangnya tak, itu ada apa? Boleh jalan 3 hari. Artinya 6 orang 6 kawan kita nang seadanya, ibarat bapadah pun ini boleh karena batasan 3 hari. Aku minta maaf ya, karena ada lagi modal memberi makan nikah paling biasanya. Nah itu boleh daripada tahu-tahu kawan ini kada paham lalu misalnya hendak aja menambah lagi. Urusan kada habis. Padahal kawan sakit juga, berusaha kada macam covid lah. Kalau nah itu artinya kita ketahui batas ini apabila kita berhilang kasus kawan kita, batasan sunnah kewajiban sahibul bait itu menjamu 3 hari 3 malam. Lebih daripada itu kita memikir-pikir jalan. Terkecuali nang rumah tadi kan senang karena masalah ada yang ditanyakan misalnya. Dan apabila masyarakat ziarah akan masyayikh karena mengambil berkat daripadanya masyayikh itu, maka jangan duduk daripadanya sehari dan semalam. Dan jangan masgul ia beserta dengan dia itu, karena yang demikian itu barangkali menjamukan akan dia, maka hilang berkatnya itu. Artinya jangan terlalu dekat, jangan terlalu akrab, jaga jarak dulu. Dan apabila mengkasat ia akan ziarah masyayikh itu, maka sugiannya jangan ia memukul-mukul akan pintunya karena memberi tahu akan kedatangannya itu. Nah, namanya lagi guru, jangan mengetuk-ketuk pintunya. Dan hanya saja hendaklah ia menanti akan dia hingga keluar ia kepadanya. Gurunya guring lagi. Paksa dia hadap dulu. Cuma guruan aja kan ada masalah ya kan. Kawan pulang katok kada apa kawan juga. Guru-guru besar mungkin katalah kita paksa menumpuk pada kawan. Karena kita nambah hajat. Padahal guru itu sini mentahu pasti sini karena wajib sini menyambut. Cuma nang ngalih ini kadang-kadang nang tukang jaga ini macam-macam lah. Nah, nang wajib salah. Nang tukang jaga ini udah bisa-bisa bantu. Padahal guru tuh kadang mau sini dipersulit tuh. Tugas sini kan malah ini paman. Nabi itu aja kalau berjalan sini kan ada bawa asisten. Itu Nabi. Kita kan baca kata sini. Ada wah ini bilang macam-macam tentara di bawah biasanya tuh lah mau di kayak Nabi ada bahkan sini melewati orang-orang Nabi Nabi ada apa ya sih seolah pertama ini bacaan situ ya kan mau tak baca ulama namanya itu tuh lah kira-kira kalau menuruti kelakuan sini tuh jangan banyak rombongan kasih kemarin tuh seiko berdua kan cukup sudah supir mengawal seiko sudah cukup. Kalau pengawal itu kan untuk kalau apa-apa gitu kan memperolehkan nyaman. Ada nambah dua motor akan pulang ya ada. Dan hanya saja hendaklah ia menanti akan dia hingga keluar ia kepadanya. Maka apabila ia keluar, maka hanya saja hendaklah menanti akan dia itu dengan beradab dan jangan berkata-kata di hadapannya itu, melainkan bahwa ia menanyai akan dia. Gurunya tuh bertakun apa kabar, apa hajat.
Dan jika ia bertanya, maka jawab akan dia sekedar pertanyaan itu. Dan jika hendak bertanya akan masalah, maka jangan ia bertanya, melainkan minta izin daripada syekh itu dahulu, daripada bertanya masalah itu. Dan setengah daripadanya perjalanan batin. Apabila ia di dalam musafirnya itu, maka jangan banyak menyebutkan yang di dalam negeri itu, dan jangan menghikayatkan kelakuan orang yang kaya yang di dalam negeri itu, dan hanya saja hendaklah menyebutkan akan kelakuan masyayikh yang soleh-soleh yang di negeri itu, dan kelakuan orang fakir. Dan setengah daripadanya, jangan ia meninggalkan ziarah kubur aulia dan orang yang saleh-saleh dan di dalam musafirnya itu, sama ada ia di dalam negeri atau di dalam karyanya atau kampungnya. Jadi itulah anak tulak musafir. Kubur kuitan dulu pertama, ziarah ya tenang. Kuitan dulu. Jangan tak dulu aulia. Sarik aulia itu jangan nyebucap sarik sendiri. Jadi kuitan dulu, hilang itu kuitan dulu. Sudah kuitan aja, siapa-siapa. Kalau adabnya itulah kalau kita nak tahu, siap sore pangeran Suryang dulu. Karena itu pejuang pertama yang melahirkan para aulia Allah di Kalimantan itu tuh orangnya. Situ dulu, kan sidin awal Islam. Hanya nama lain-lain. Itu adab. Tapi yang paling pertama itu orang tua dulu. Nah, kedua orang tua. Dan setengah daripadanya sugianya ia melazimkan pada jalan musafirnya itu akan zikrullah dan membaca Al-Quran dan membaca tasbih dan membanyakkan mengucap salawat atas Nabi SAW dan melazimkan wirid-wiridnya, dan jangan ia berkata yang lain daripada demikian itu, melainkan apabila ditanya orang maka menjawab akan dia sekadar pertanyaan itu, kemudian maka ia masgul, sibuk dengan wirid-wiridnya itu. Wallahu a'lam. Itu diantara adab musafir batin. Pasal yang ketiga pada menyatakan barang yang dirukhsahkan atau dimudahkan mengerjakan akan dia musafir di dalam mengerjakan dia dalam musafir, yaitu 7 perkara. Rukhsah yang pertama, rukhsah di bahasa Arab lah, maksudnya dimudahkan, diringankan di dalam musafir. Dimudahkan di dalam musafir itu yaitu menyapu atas 2 mus atau khuf selama 3 hari. Berkata Safwan bin Asad radhiyallahu anhu, amarana Rasulullah SAW idza kunna musafirina aw safar alla nanzi'a khifafana salasata ayamin wa layalihinna. Ini kita di sini kan ada Bang. Ini kisah di sana Bang. Khuf itu sepatu nang ringan nang kawa di bawah sembahyang. Orang bahari. Sampai ini masih terjadi di Makkah tuh orang-orang, bukan orang Makkah kan, orang Mesir, orang mana itu datang ke Makkah. Adanya pakai khuf. Dan kita ada. Jadi kita kada tapi kawam praktek akan mana. Jadi selama 3 hari 3 malam cukup di khufnya itu menyapu kalau anak sembahyang wudunya. Barang siapa memakai akan mus atau khuf tadi kemudian daripada bersuci daripada hadas yang besar dan hadas yang kecil, kemudian terbatal air
sembahyangnya itu, maka harus ia menyapu atas musnya atau huknya itu 3 hari 3 malam jika ada di dalam musafir, dan sehari semalam jika ia mukim di dalam negeri. Dan permulaan menyapu itu daripada waktu hadasnya, kemudian daripada memakai musnya itu. Artinya sudah berhadas, sudah bersuci, hendak sembahyang kayak wudu juga, cuma khuf lah, sepatu. Dan harus menyapu mus itu dengan 5 syarat. Syarat yang pertama bahwa adalah memakai mus itu kemudian daripada sempurna sucinya itu. Sudah semua beres. Kayak kita nak wudu juga. Sudah ada sebesar suci itu bersih semuanya. Kayak wudu apa ada itu. Maka jika membasuh ia akan kakinya yang kanan dan memasukkan ia akan sebelah musnya itu, niscaya tiada harus menyapu akan dia pada mazhab Imam Syafi'i. Mungkin sudah masuk batis, kalau banyak beliau lagi lah Imam Syafi'i, hingga menanggalkan ia akan musnya yang pada kakinya yang kanan itu. Kemudian makanya dimulainya akan memakai musnya kemudian daripada selesai taharah. Syarat yang kedua bahwa adalah, kita belajar aja ini kada terlalu anu, kita karena ada gawean kita, kada terjadi di wilayah kita nih, makanya bahwa adalah mus itu teguh yang dapat dibawa berjalan di dalam musafirnya itu. Artinya di batas itu berikit selama talapaknya di bawah itu kada terjadi najis kan? Karena di tanah Arab ini kan pasir kan. Ada kayak kita di sini, entah ada danau licak tuh ada di sana. Nah, jadi debu tuh dipapai-papai aja. Nah, buahnya situ kayak itu. Dan pada orang yang mukim di dalam negeri itu sehari semalam aja batasannya. Sekira-kira hajat orang yang musafir pergi datang pada tempat perhentiannya itu, maka tiada harus menyapu akan sarung kaki daripada kain bulu atau kain benang, dan harus menyapu 2 mus itu. Dan jikalau tiada memakai akan kaos sekalipun, karena berlaku pada adat berulang-ulang atasnya pada tempat berhenti. Dan tiada harus menyapu atas jurmuk, ya, yaitu pada istilah fuqaha mus atas mus. Mus atas sepatu, tadi atas sepatu. Padahal teguh keduanya itu. Bersalahan jikalau salah satunya itu tiada dapat disapu akan dia, maka jikalau mus yang bawah itu teguh telapaknya maksudnya adalah, dan mus yang di atasnya itu tiada teguh, maka disapu akan yang di atas itu. Padahal mengkasat akan keduanya itu, atau mengkasat akan yang di bawah itu. Padahal sampai air sapunya pada kedua kasat itu kepada mus yang di bawah itu, maka yaitu sah sapuannya. Kita baca aja dulu, soalnya kan gawean kita. Dan demikian lagi jikalau diitlakkan atau ditentukan, maka sah sapunya itu. Bersalahan jika dikasatnya menyapunya itu akan mus yang di atas itu, maka tiada sah sapunya itu. Syarat yang ketiga bahwa jangan ada berulang mus yang pada tempat kaki yang fardu membasuh akan dia itu. Maka jikalau berlubang pada tempat fardu sekira-kira terbuka tempat yang wajib dibasuh itu, niscaya tiada harus menyapu akan dia huk tadi itu atas kaul Imam Syafi'i. Rabit lah, rabit perintah kada sahnya, jadi harus batisnya disapu. Rabit itu Imam Syafi'i.
Kan batis kita dia membasuh kan limpu mata kaki itu nah wajibnya tuh rapi hubnya tuh nah ada sah lagi tuh kan ibu fungsinya harus dipacu yang dibasuh tuh kakinya. Nah, maksudnya. Adapun perkataan Imam Syafi'i rahimahullah taala pada kaul yang qadim, kaul yang terdahulu qadim itu maka yaitu harus menyapu akan yang demikian itu selama lagi lekat di dalam kaki itu. Kalau berikit Imam Syafi'i harus saja menyapu. Boleh. Yaitu muafakat dengan mazhab Imam Malik rahimahullah taala dan berkata Imam Ghazali rahimahullah taala tiada mengapa taklid akan mazhab Imam Malik rahimahullah taala itu karena hajat di dalam musafir itu karena sangat susah menjahit akan dia hub tadi di dalam musafir. Nah jadi kalau nyarabit biar Imam Ghazali ngalih menjahit maka taklid awan Imam Malik boleh aja menyapu di hubnya juga kan usah dipacul kan usah betisnya. Nah itu hikmahnya orang nang tahu majhab lah, nang tahu majhab nih. Makanya kita ini nang tahu apa? Tahu nang ngalihan ini membatal aja lah. Nah itu diantaranya kita deh. Cuma Imam Syafi'i membolehkan apabila kita kadang menggatuk kurang dan kita kadang tahu-tahu digatuk kurang boleh juga jadi. Nah itu jalan kita. Tapi bila kita mengikuti Imam Malik selain Syafi'i ini tagatuk menyentuh kan batal. Pemahaman mereka. Jadi menyadarurat boleh. Taklid mengikut taklid itu imam namun boleh tapi belajar dulu. Permasalahannya dipelajari dulu. Itu pentingnya apa? Rombongan kepala rombongan atau orang melajari menasib memberikan informasi ini. Wah ini sulit lah. Kadang kawan lagi bodoh tuh kenapa? Kalau di Ka'bah itu kenapa bodoh? Kalau umpama dianggap batal mentagatuk kenapa bodoh? Bodoh sudah tak tinggal jauh tapi sama kawan. Nah cuma tadi jalan keluarnya Imam Syafi'i kita istiqamah tenang menuju menghadap biar aja orang menggatuk. Biniannya kan orang hirang tuh. Itu jalan keluarnya. Nah, memberikan Imam Syafi'i. Syafi'iyahnya. Syarat yang pertama apa tadi? Dan harus menyapu mus itu dengan 5 syarat. Syarat yang pertama bahwa adalah memakai mus itu kemudian daripada sempurna sucinya sudah habis saya wudu juga. Maka jika membasuh ia akan kakinya yang kanan dan memasukkan ia akan sebelah musnya itu niscaya tiada harus menyapu akan dia pada mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala hingga menanggalkan ia akan musnya yang pada kakinya yang kanan itu. Kemudian maka dimulainya akan memakai musnya kemudian daripada selesai taharah. Jadi itu Imam Syafi'i ini kan ada membasuh batis saja. Nah, jadi sudah suci semuanya jadi pakai musnya itu nah, anu kata atau sepatunya tadi. Imam Syafi'i sampai dahulu lah. Nah, mudah-mudahan ada berkatnya kita membaca gawian bubuannya ini kan kadang gawian gitu lah nih lah. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini tentang tadi musafir lahir dan batin. Jadi batinnya itu kita banyak mengingat Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita bertahan sehingga apa yang kita baca menjadi ilmu pengetahuan kita dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa anak istri kita dan dosa guru-guru kita dan dosa kedua orang tua kita dan dosa muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur bi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikash syakirin, min ibadikadz zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikas sabirin, min ibadikas salihin, min ibadikal muttaqin bi haqqi hajjal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.